wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in, amma ba'du. Sedanten keluarga besar Peloso ingkang sangat kula hormati, utamanipun Kiai Haji Zainuddin Jazuli, Kiai Haji Nurul Huda, Kiai Haji Fuad Ningbat. Ini wonten Gus-Gus, wonten Gus Taif, Gus Fahim, Gus Makmun, wonten Mbah Kawula, Gus Kausar. Ini yang saya agak kecewa itu moderatornya itu berusaha guyon karena takut tak suruh baca Fathul Wahhab. Jadi guyon itu ada dua, guyon yang memang sudah selesai seriusnya. Saya pernah diceritain Mbah Mun, kata Mbah Mun, Kiai maca kitab guyon dikritik. Maca kitab kok guyon, terus kata Mbah Mun membela diri. Mergo macane wis iso, mulane iso guyon. Nek ra iso wis runtusen sik. Anda baca kitab ndak bisa, itu bisa guyon apa ndak? Ndak bisa, roh kitab wis meriang. Jadi orang guyon itu bukti alim. Tapi ada juga guyon yang menghindari ngomong serius kayak moderator itu. Jadi ini masalah ya. Terus kecewa saya kedua, saya itu ngira Santri Proso itu katanya terkenal khusuk-khusuk, adabnya bagus. Ternyata ada percontohan yang enggak bagus. Di depan para gus-gusnya guyon. Jadi ini kekecewaan saya yang kedua. Nanti saya lebih kecewa lagi, ternyata yang khataman Fathul Wahhab itu tidak paham Fathul Wahhab. Itu lebih kecewa, tak bawa sampai mati itu nanti. Itu kecewa itu. Nah begini sebagaimana makalah yang saya bikin, karena tadi moderator sudah guyon, saya berusaha menghentikan serius. Karena memang fikih itu harus dikaji secara serius, meskipun dengan pikiran yang ceria, yang riang. Saya itu di Jogja itu lama sekali dan tetap sebagai rujukan, karena saya spesialis sering menghentikan fikih. Saya dulu musyawarah ya seperti urutan di Peloso, mulai takrib, mu'in, tapi di sana langsung mahalli. Karena Fathul Wahhab gak diajarkan di sawir, di musyawarah. Tapi saya pernah ngaji Mbah Mun Fathul Wahhab. Dan beliau sering berpesan, nak kanggo masyarakat ojo wahab repot, nganggo mahalli saja. Mahalli itu kan Zurrohibin itu yang mensarai minhajud thalibin. Ini bukti bahwa saya ini alim betul, bukan guyon dari tidak alim itu. Jadi ini bedanya saya dengan moderator. Nanti kalau nggak percaya diuji di sini di depan. Saya ngaku alim itu bukan karena sombong, tapi keharusan. Karena begini ya, kalau kamu punya istri mau melahirkan, itu mesti nyari tulisan bidan. Barokahnya tulisan itu kamu tahu siapa bidan. Kalau kamu gigi sakit pasti cari tulisan dokter gigi. Sekarang kriminal kita adalah yang tahu Wahhab tidak menulis ahli Fathul Wahhab, ahli Fathul Qorib. Sehingga masyarakat itu susah nyari konsultan ahli fikih. Karena santri Peloso tidak menulis di rumahnya ahli Fathul Wahhab, ahli Fathul Qorib. Lo itu penting supaya orang tahu. Setidaknya kenapa nyuwun sewu banyak, kalau saya boleh agak merovokasi, dan itu bagus, provokasi itu bagus kadang, tapi untuk kebaikan. Kenapa orang-orang lain itu menjadi rujukan? Karena mereka memaklumatkan diri, dengar gelar RC, MA, terus ahli fikih. Tapi kita yang ngaji Wahhab, khatam, musyawarah khatam, nggak nulis di rumahnya ahli Fathul Wahhab. Setidaknya Anda nulis konsultan kalau ingin mondok ke Peloso, sehingga orang daerah kamu kalau mau mondok ke Peloso konsultasi ke kamu. Tapi kita terlalu adab. Padahal awalun nubuwah itu dimulai dari at-tahaddi. At-tahaddi memaklumatkan diri kalau beliau adalah seorang nabi. Jadi kalau kamu boyong harus memaklumatkan diri, saya tidak bakul bako, saya ahli Fathul Wahhab. Lah ini khataman Fathul Wahhab cerita bako. Wa itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini harus gimana mau? Ya Anda harus tersiksa dengan keterwakilan oleh ini. Saya ini baca kitab banyak sekali, termasuk kitab Ithaf. Ketika beliau mensarai Ihya,
Mensarai Ihya itu cerita kitab yang saya baca fil fikhi itu dihitung mulai mazhab Syafi'i sampai Hanafi semuanya. Saya baca kitab tasawuf ini jadi memaklumatkan diri. Awal dari nubuah itu memaklumatkan diri. Sehingga orang gampang nyari. Kalau orang bisa nyari bidan, nyari dokter gigi karena tulisan. Kenapa orang kesulitan nyari ahli Fathul Qarib? Kalau kamu ahli konflik tulis saja konsultan spesial cerai karena pengalaman pernah cerai, tulis saja. Kalau ahli jomblo tulis saja ahli perjodohan. Supaya orang tahu keahlian kamu di mana. Saya di Jogja memaklumatkan diri, saya bisa baca Wahab, saya bisa baca Bukhari, saya bisa. Bukan dalam konteks sombong, karena kebutuhan umat yang ingin tatap bu'u asari Rasulullah, mencari-cari asari Rasulullah itu terpenuhi. Yaitu dengan ngaji orang yang ahli. Tunjukkan kalau baca kamu benar dan sebagai solusi umat. Umat ini punya problem banyak. Dan kamu mengajar dengan manhaj yang jadi solusi, yang jadi solutif, yang bisa jadi jalan keluar. Tapi kita enggak, santri itu banyak keluar dari pondok, tapi karena miskin, sudah dari mbahnya bapaknya memang sudah miskin ya. Terus atas nama humol, atas nama ikhlas, terus sering menyembunyikan diri. Menyembunyikan diri, pura-pura ada alim, memang sebetulnya ada alim juga kadang itu. Akhirnya terus orang sampai nggak tahu kalau itu alumni pondok. Tapi ketika ada orang konsultasi sama pihak lain, mereka tersinggung karena kok nggak ke dia? Mau ke dia gimana? Nggak ada tulisannya, nggak ada potongannya. Malah tadi cerita mbakku segala itu kan apa ya? Nah, saya ingin kembali lagi. Saya punya teks hadis yang riwayatnya seperti ini. Meskipun hadis itu misalnya dhaif, banyak aditnya, banyak penguatnya. Idza zuharatil bid'ah wal fitan. Sebagian ada tambahan wasubba ashabi. Fal yuzhiril alim ilmahu. Orang alim harus menampakkan kealimannya. Wa illa fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Justru kalau tidak memperlihatkan kealimannya dia kena laknat. Artinya yang sopan-sopan tidak memperlihatkan kefatul wahabannya, maka malah melihatkan kembakuannya. Itu jatahnya fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Ya setuju ya? Oke. Pasti kena laknat. Coba betapa tersiksanya Syekh Zakaria Al-An tadi itu mulai ngomong tuh nggak pernah menyebut Syekh Zakaria Al-Ansori. Kayak apa tersiksa? Kitabku dikaji nyebut jenengku era gelem gitu. Padahal Syekh Zakaria Al-Ansori syarat menjadi orang alim seperti dari sekian tarjamah, istilahnya dalam bahasa Arab terbaru itu tarjamah itu Syekhul Islam Syekh Zakaria Al-Ansori. Itu saya pilih yang dari kitab Manhajus Sawi karanya Habib Zain bin Smith. Itu dari sekian manaqib yang saya baca di Sulaiman Al-Jamal di mana-mana paling menarik itu syaratnya jadi orang alim itu dua, punya guru alim, punya murid alim. Karena Anda akan tersiksa, sangat-sangat tersiksa. Ngaji sama gurunya takut disuruh baca, gurunya alim, mau ngorek ya meriang muridnya alim. Itu yang dialami Syekh Zakaria Al-Ansori. Sehingga beliau ngendikan duqiqtu baina hajaro ini. Saya ini ditempa dua batu, cara Jawa digebek dua batu. Mau ngaji ya takut karena gurunya alim alamah yaitu pengarang Fathul Bari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Mau mulang ya meriang mergo di murid alim alamah jenis Ibnu Hajar Al-Haytami. Dadi aku sampai ngaji ya persiapan, sampai mulang ya persiapan. Kayak apa susahnya jadi Syekh Zakaria Al-Ansori, mau ngaji setoran ya persiapan, mau ngajar persiapan. Makanya kata Mbah Mun, syarat utama ulama itu harus punya murid alim. Saya pernah didhawuhi Mbah Mun, aku muga gak ada anak Gus Najib itu Gus Najib. Saya juga izin jadi kiai. Karena syaratnya jadi kiai udah anak alim di murid alim. Izin gak jadi kiai ra sukses juga tak perlu. Makanya saya ketika kecelok alim itu senangnya bukan main beliau. Karena terpenuhi status tadi. Nah ini kalau khataman Fathul Wahab terus bakas baku ini. Ini roh Kiai Jazuli tersiksa ini gimana? Ini gimana ini sini? Kalau ukurannya kan gampang, moderator kan dipilih yang paling baik, setidaknya ngomongnya lah. Kalau tidak ilmunya ya ngomongnya. Terus Anda terwakili oleh orang yang nggak jelas. Nggak, saya gojlok ini tidak dosa, karena kalau betul saya ini dosa karena ngerasani orang, berarti jadi kafaroh dosanya dia. Soal saya kan amalnya sudah banyak, aman. Aman, jadi nanti
Jadi kalau jatah hasanah saya harus diminta dia, tak kasih aja. Gampang. Masih surplus banyak. Ya masih surplus, masih banyak. Kan orang itu kalau baca Quran satu huruf itu dapat 10 kebaikan. Saya ini hafal Quran, sudah agak terhitung itu sudah. Itu untuk kamu tak saati satu huruf cukup nanti kalau nanti nuntut di akhirat itu tak kasih satu huruf itu cukup. Jadi ya nggak apa-apa, nanti silahkan nuntut nanti di apa akhirat. Tapi kamu lebih saya tuntut. Kamu itu siapa kok nyuruh saya di sini gitu. Tapi dosanya lebih besar lagi itu. Saya teruskan ya, saya cerita yang serius. Syarat jadi orang alim itu punya guru alim, punya murid alim. Karena sebagian dari ilmu itu bukan ditempa guru tapi ditempa murid. Imam Fathul Bari, Shahibu Fathul Bari, yaitu Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, itu beliau sangat mencintai Nabi Musa justru karena dengan tanda kutip protesnya. Jadi ketika Nabi Musa diajari Nabi Khidir dari awal sudah ngendikan innaka inni ala ilmin, atau innaka dulu ya gak apa-apa, dibalik-balik gak apa-apa karena semua kitab kadang riwayat bil makna. Innaka ala ilmin allamaka wah malam a'lamhu wa inni ala ilmin allamanillah malam ta'lamhu. Kira-kira terjemahan bebasnya, kamu punya ilmu yang diajari Allah saya tidak tahu, saya punya ilmu yang diajari Allah kamu tidak tahu, maka innaka lan tastati'a ma'iya sabra, kamu tidak mungkin bisa menyabari saya, bisa memaklumi saya. Tapi kata Nabi Musa, tidak, saya harus belajar sama anda. Oke, silahkan belajar tapi jangan tanya. Pertanyaannya itu jangan tanya, fala tas'alni, kamu nggak boleh tanya. Kalau kamu ingin jadi murid yang baik nanti jangan tanya, itu dosa. Dengarkan aja. Ya dengarkan saja. Nah, tapi Nabi Musa tetap tanya. Ketika ada kejanggalan secara syariah, Nabi Musa tetap tanya. Dan itu oleh kitab-kitab tasawuf dianggap dengan tanda kutip kesalahannya Nabi Musa. Meskipun mimbabi hasanatil abrar sayyatul muqarrabin. Tapi di kitab fikih itu dipuji sundul langit protesnya Nabi Musa. Jadi di kitab tasawuf disalahkan karena kitab tasawuf pemuja tadi ketertaatan pada guru. Kitab fikih enggak. Ini bukti adallud dalil bahwa Musa itu orang pilihannya Allah. Dia tidak sabar, beliau tidak sabar kalau melihat kemungkaran. Jadi gugatannya Nabi Musa dianggap apa? Sur'atu ghiratihi fillah atau sur'atu ghiratihi fillah. Ada yang baca ghairah, ada yang baca ghirah. Ini karena ngadepi santri Fathul Wahab, saya terpaksa baca 2 kali. Siji ben ketok alime, nomor loro aku ora iso tak warai nak maca. Karena dalam kiro asap ya mesti gitu, kalau nggak doikin ya dikin. Karena yang satu cara berpikir masdar itu aslul mustaqot, maka nggak perlu kena harokat munasabah. Jadi saro yasiru sairon, tidak perlu siron. Faza yafuzu fauzan, tidak perlu fuzan karena masdar aslul mustaqot, jadi tidak perlu kompromi dengan harokatul munasabah. Tapi orang Arab tetap bilang dikul maisha, apa? Tetap bilang dikul maisha. Tapi kiroah kita fala takufi doiqin, bukan pakai apa? Dikin. Ya, makanya kemungkinannya 2. Saya baca 2 kali ben ketok alime. Karena saya ini menghormati sampean. Mosok ngundang wong ra alim kan sini-sini wong. Nomor 2 anakku ra iso tak warai kalau bacanya itu 2. Jadi andai kan saya ngajar di pondok pelosok, saya baca mesti 2 kali. Wayah sibu zaidun kada, wayah sabu zaidun kada. Karena dalam qiraah sab'ah ada yang baca yahsibu, qiraah kita baca sabu. Tapi guru-guru kita kalau ngajar fikih itu bacanya yahsibu. Tapi kalau baca Quran yahsabu. Ya kan Quran kita kan ayah sabu Allah yaqdiru alaihi ahad, bukan dibaca ayah sibu. Saya teruskan. Jadi syarat jadi orang alim itu harus punya guru alim dan murid alim. Imam Fathul Bari ketika menganalisis Nabi Musa itu beliau memuja Nabi Musa. Ini bukti ghirahnya Nabi Musa yang luar biasa. Beliau paling tersinggung kalau untuk hikat hurumatullah. Orang sudah ditolong kok gak matur nuwun malah merusak perahunya. Jadi itu secara syariat itu mungkar. Kalau mungkar ya harus diprotes. Artinya itu sifatu madkhin. Protesnya Nabi Musa itu sifatu madkhin, bukan sifatu dzammin. Itu Ibnu Hajar Al-Asqalani, gurunya Syekh Zakaria Ansari. Ketika orang tasawuf nganggep yang dilakukan Musa itu agak-agak mazmum karena protes sama guru. Pertanyaan saya ke anak-anak Fathul Wahab, kamu milih siapa? Milih partainya Ibnu Hajar Al-Asqalani apa milih partainya orang tasawuf? Selama ini roh potongan sampean milih sing tasawuf.
Karena sampean dengan ilmu pas-pasan ini nggak suka kalau ada murid tanya. Mboten ngaku mawon. Tapi karena tadi logika syariatnya kata Ibnu Hajar al-Asqalani, Musa itu kalimullah termasuk ulul azmi, sementara Khidir hanya seorang nabi. Apa yang dilakukan Musa tentu lebih keren karena beliau seorang nabi dan rasul. Jadi jangan kira terus di situ merupakan mangkobah, satu derajat yang luar biasa bagi Nabi Khidir mengalahkan Musa, itu enggak. Tapi ini juga mangkobah bagi Musa, betapa tidak sabarnya beliau ketika untuhikat furumatu. Dan itu Ibnu Hajar al-Asqalani dalam bingkai itu. Jadi beliau itu sangat ringan sekali. Artinya gini, kita bahas Zakaria al-Ansori nggak bisa tanpa bakas gurunya, yaitu Ibnu Hajar al-Asqalani. Nanti saya bakas muridnya. Lah yang mulai bakas muridnya itu kamu harus siap-siap. Karena kiai-kiai di pelosok itu alim alama. Masalahnya nanti pasti di muridnya. Saya Zakaria al-Ansori aman karena punya murid Ibnu Hajar al-Haytami. Ibnu Hajar al-Haytami aman karena punya murid Zainuddin al-Mali Bari yang ngarang mulai jenengan ini. Jadi masalah bukan pada gurunya, tapi pada siapa? Muridnya. Terus Ibnu Hajar al-Asqalani itu orang yang luar biasa. Saya pengagum beliau karena saya kalau baca Bukhari pakai pertolongan sarah beliau yaitu Fathul Bari. Itu beliau kalau protes, sukanya memang protes. Beliau itu nakot itu ahli kritik, ahli protes. Beliau termasuk sering kritik Imam Nawawi, kritik orang-orang sebelumnya. Tapi ya dalam konteks kebaikan. Imam Nawawi itu punya sarah namanya Syarh Muslim lin Nawawi. Terus beliau punya kitab fikih Minhajut Thalibin yang disadur oleh Syekh Zakaria dari Manhajut Thulab. Yang satu pakai Minhajut Thalibin jamak mudzakkar salim, yang satu pakai Manhajut Thulab pakai jamak taksir. Kitab Minhajut Thalibin sendiri dari kitab Muharrar karangan Imam Rafi'i, terpaut sekitar 3 orang sampai ke Imam Rafi'i dari Imam Nawawi. Imam Rafi'i ngarang itu dari Al-Wasid, Al-Basid dan Al-Wajiz karangan Imam Ghazali. Dan itu saya punya. Kitab indukannya Imam Ghazali Nihayatul Matlab fi Dirayatil Mazhab saya juga punya, karangannya Imam siapa? Haromen. Terus sampai Mukhtasarul Muzani. Saya tadi sempat bawa kitab Mukhtasarul Muzani. Bareng ngerti ini kok jadi pengajian umum lemes ya. Waduh. Mau nyalahkan Gus Kausar Mbah nggak berani. Tapi saya tadi matur sama Gus Kevin, Gus ini kok jadi pengajian umum, enggak tahu. Sebenarnya saya ingin anak Wahab saja terus tak marahin terus pulang. Tapi di depan orang banyak kalau marahin kan nggak baik, ya sudah saya tak rileks saja. Tak ceritakan bukti keseriusan fikih itu dikarang. Misalnya begini, ini contoh Zakaria al-Ansori, Syekh Zakaria al-Ansori ketika dengan tanda kutip sering bilang wa takbiri bidzalik aula min takbiril asli kadan atau a'amu min takbiril asli kadan. Kenapa ada gugatan takbir? Karena takbir itu apapun hebatnya, karena dikarang seorang manusia itu ada falta. Ada keterselipan di situ, meskipun satu kedipan mata yang beliau salah, ya misalnya begini, definisi sholat ya, kita kan sering dengar sholat itu apa? Umumnya orang kan aqwalun wa af'alun, muftatahatun bitakbir, muftatamatun bitaslim. Pertanyaannya, definisi itu tidak jamek mana? Karena hunaka sholatun la qawla fiha wa la fi'la, yaitu sholatuman ajros sholata biqalbi. Kalau sholat itu adalah harus ada akwal, yaitu kayak baca Fatihah dan syahadat di tasyahud sani, harus detail, sama nggak boleh nyontohkan kayak tasyahud di tahiyat ula, itu kan hukumnya sunat. Kalau kamu nggak bakul-bakul harus tahu kayak tasyahud di tahiyat saniyah, atau karena yang tasyahud awal sunat. Ada akwal kayak Fatihah tasyahud fit tahiyatis saniyah. Terus ada af'al. Tapi pertanyaannya, hunaka sholatun la qawla fiha wa la fi'la, yaitu sholatuman ajra sholata biqalbi. Maka perlu ditambah walau hukman, meskipun akwal dan af'al itu hanya secara hukum. Karena kalau hanya itu tidak jamek manek kalau dalam bahasa mantek, atau tidak mutorid akis, tidak memasukkan semua fardun min afrodil mu'arraf. Jadi kalau ngetok nang alim demi ngergani sampean supaya ketok nak sumber utang ora salah. Mau salahnya ngatur kiai itu ya agak salah, itu agak salah betul. Saya itu juga agak gimana
Besok itu saya diminta Gus Reza misi sama Gus Reza. Gus Reza itu cucunya Mbah Karim. Mbah Mun dulu ngaji Mbah Karim. Jadi orang kok kayaknya manfaatkan saya sakarep dhewe gitu karena saya ini memang kalah tua terus. Padahal saya kalau mau angkuh ya, kalau saya boleh sombong, itu buyut saya ketujuh itu namanya Mbah Soleh bin Asnawi Sepuh, itu gurunya Mbah Soleh Darat. Dan Mbah Soleh Darat gurunya Mbah Hasim. Tapi angkuh kan haram, jadi ya sudahlah pakai tawaduk saja. Sebenarnya kalau saya boleh angkuh tuh, kalau sampai malah lebih bisa angkuh lagi, ketemu di Nabi Adam. Lebih. Putu Nabi. Putu Nabi. Saya ulang lagi. Kalau kamu mengkaji Wahhab secara serius, itu kajilah seperti saya ini. Bahwa hukum itu harus dibenturkan dengan fardul masalah, dengan pengandian masalah. Misalnya begini, kalau ada hewan ketabrak truk jago, tentu kita diskusi ayam jago, karena kalau ayam kecil kan gak eman, kelepek-kelepek meh mati. Cara pikirannya sampean ini yang anak-anak Fatul Wahab itu boleh disembelih apa enggak? Tanpa disembelih pun pasti 1 menit lagi mati, atau setengah menit lagi mati. Karena dia kejat-kejat hanya prosedur kematian, memang syaratnya harus kejat-kejat. Tapi kan dia sudah tidak punya hayatun mustaqirrah. Kalau kamu pas musyawarah Fatul Wahab itu disembelih halal apa haram? Tidak, sampean jawab saja, enggak usah sungkan, enggak usah jawab. Ini ada Gus Makmun, ada Gus Wahid. Halal apa haram? Cara pikirannya Syekh Zakaria Al-Ansori, bajuri itu haram karena dia tidak punya hayatun mustaqirrah. Oke, haram. Karena yang dikatakan penyembelian adalah menghilangkan nyawa karena penyembelian, sementara ini tanpa disembelih sudah mati. Tapi pertanyaannya gini, tapi nanti kalau disisir dari bab tabdzir, masa kewan jago larang mubadzir? Maka menurut mazhab Imam Malik pokoknya keceluk di nyawa, angger keceluk di nyawa disembelih ya halal karena jenenge nyembelih hewan yang masih hidup senajan tahu kejet. Kamu milih mazhab Maliki apa Syafi'i? Ini ayam jago loh, bukan ayam kecil. Karena kalau yang kecil kan ikhlas, itu kan seperti kepiting, banyak kiai ngaramkan kepiting, yang keberatan banyak karena kepiting besar. Tapi ketika yuyu diharamkan nggak apa-apa, kecil saja. Padahal ilatul hukmi sama, kira-kira kepiting sama yuyu, tahu sama yuyu itu kehidupannya sama nggak, gaya hidupnya sama apa enggak? Sama. Tapi ketika kepiting itu ada perdebatan, yang setuju halal banyak karena iman rasanya. Tapi ketika yuyu dikatakan haram, ada nggak yang protes? Tidak ada, ikhlas semua kayaknya. Ini ahli fikih apa ahli nafsu gitu. Jadi itu apa debat itu akhirnya nggak mutu kan? Coba kehidupannya kepiting sama yuyu itu sama apa enggak? Sama. Kenapa kepiting mukhtalaf alaih kalau yang yuyu hampir semua kiai meyakini haram? Kenapa? Sama. Saya itu pernah betul ngalamin, saya mau pas jalan-jalan sama putri saya, ada ayam jago ditabrak truk, sudah kejet-kejet, tanya orangnya, Gus ini halal enggak? Saya bilang untuk kamu halal. Lama-lama orangnya penasaran, kok untuk kamu, untuk hukum kok ada untuk kamu, untuk... Akhirnya tanya, gak Gus mestine iku piye? Kon tak haramno ya ora siap, wong kon iman nggih Gus bener. Ya misale cara jenengan. Aku kiai kurang pegawean tapi ya mangan pitik kejet-kejet aku. Tapi ini logika ya, logika yang dibangun fikih. Fikih itu kalau bangun kaidahnya gampang. Fikih itu gampang sekali karena sesuai fitrah manusia. Misalnya fikih itu kadang saya baca itu ya tertawa. Coba orang wajib mandi karena keluar mani. Ya sudah keluar mandi wajib mandi. Sebetulnya keluar anak itu tidak ada hadisnya, nggak ada dalilnya. Tapi wajib mandi orang nifas itu karena mengeluarkan anak. Itu orang-orang fikih yang masih asli itu kalau bilang ya li anal walada manyun munakidun. Ya kadang-kadang sembrono. Ya enteng saja. Bah jenengan tak nonton tenan kok ngendikane gitu. Li anal walada maniyun munakidun. Jadi sampean itu ya maniyun munakidun. Jadi khurujul mani itu ya punya far'ul hukmi yaitu khurujul walad, sama-sama yujibul ghusla karena sama-sama apa? Maniun batin mbah tak nut-nut tenan kok terus ini ajak guyon apa piye gitu. Dan ulama itu memang rileks. Ketika Syekh Zakaria Al-Ansori membela mazhab Syafi'i yaitu dalam konteks tahur, kita tahu kan kalau ghafir itu mengampuni, kalau sering mengampuni disebut ghafur.
Syakir, orang yang terima kasih. Kalau sering syukur disebut syakur. Sehingga rata-rata sifatnya Allah itu ikut sifat mubalaghah. Wahhab, faul ya. Ya kan itu aturannya gitu kan, fa'alun aw mif'alun aw fa'ulu fi kasratin an fa'ilin badil. Nah, logikanya kalau wa anzalna minas sama ima'an tahura, artinya kalau nak maknani gini, wa anzalna lan nurono ingsun Allah minas sama isane langit. Nurono ma'an ing banyu tahuron kang iso nyucikno bolak-balik. Karena faul adalah untuk lil kasroh atau lil mubalaghah. Harusnya enggak ada mustakmal. Maka saya sering kadang balelo, enggak ada mustakmalan karena wazannya faulan tahuron. Tapi Imam Zakaria Al-Ansari, Zakaria Al-Ansari bela-bela madzhab Syafi'i, kata beliau ya'ti faul bima'nal alat, kayak sahur lima itas saharubi. Tapi ya agak-agak takalluf. Agak-agak apa? Termasuk takallufnya lagi Zakaria Al-Ansari, atau faul bima'na takrir atau mubalaghah fi udwin wahid. Di sini biasanya baca udwin apa udwin, enggak tahu saya, pokoknya bacanya 2 kali enggak apa-apa. Umumnya apa? Udwin ya. Ya sudahlah, ikut partai sampean saja. Saya ini agak grogi, saya pakai madzhab peloso harus ikut guru apa madzhab sarang yang nggak harus ikut tapi akhirnya salah, nggak tahu saya, karena kata Mbah Mun gitu kalau membela diri, nak ngaji ning peloso Lirboyo murid kudu maknani ya apik ben murid roh makna, tapi nak sarang gak oleh dimaknani. Kesarang ketika dinyek al ilmu sayyidun wal kitabatu qaiduhu qayyid apa suyudaka fil hibalil wasiqah, kata beliau iya tapi nak naline kakean ya mati padha wae. Itu karena itu tadi itu guyonan ya, guyonan manhaj. Ini sudah saya sampean ini koalisi yang baik. Karena saya punya madzhab sarang, sama punya madzhab peloso, harus sama-sama konsisten dengan madzhab masing. Nanti di mahsyar nanti kita ketemu. Siapa yang ahli Fathul Wahab, siapa yang ahli Bako. Nah, pikirannya Fathul Wahab kalau sampean khatam betul itu untuk takrir tapi fi udwin wahid, yaitu air yang sudah mensucikan ini misalnya masih bisa mensucikan ini, yang bisa mensucikan asal masih fi udwin wahid. Ya sudah, di situ saja takrirnya atau mubalaghahnya di situ, bukan ke anggota yang lain. Oke, itu meskipun agak, tapi Imam Malik dan semua ulama hampir mengatakan tohur itu ya tetap di kasrotil istimal, artinya ya sudah bisa takrirut tadhir. Tapi yang bilang tadhir digugat lagi, digugatnya gini, tohur itu mubalaghah dari tohir bukan dari mutohir. Ini kalau sampean Fathul Masail, sampean nggak pernah tahu Fathul Masail sedetail ini, nanti diulang lagi khatamannya. Tohur itu bukan mubalaghah dari tohir tapi dari mutohir. Padahal bahasan kita tentang tadhir bukan tentang tuhur. Sampean mikir apa? Gak usah dijawab apa diterangkan? Apa ngaji lagi aja, gak usah boyong dulu. Nah, kemudian akhirnya ulama mulai mikir bahwa la makna li tohiriyah illa dengan fungsi tohuriyah. Tidak ada gunanya disestatuskan suci kemudian tidak berakibat mensucikan, karena ini air masih murni ma'un mutlaq. Kecuali kayak teh kopi berstatus suci tapi tidak mensucikan, tentu ma'an tohuro di konteks itu adalah tohir mutohir, karena contohnya air mutlak bukan kopi. Berarti meskipun tohur itu dari mubalaghah tohir tapi maknanya mutohir, itu perdebatan. Akhirnya apa? Orang itu menjadi cerdas, terutama di era Ibnu Hajar Al-Haytami, karena beliau ahli fikir, beliau itu cerdasnya Masya Allah. Tapi apapun itu beliau tetap manusia, kecerdasannya kadang berlebihan dalam aturan yang dipatok madzhab Syafi'i, termasuk mensyaratkan Jumatan harus orang 40. Sekarang pertanyaannya gini, sama tak beri pertanyaan, harus bisa jawab. Meskipun salah nggak apa-apa, saya butuh jawaban, nggak butuh benar, karena sudah tahu mesti agak salah itu, nggak apa-apa. Ketika ada satu kampung yang orangnya tidak sampai 40 dan mereka ingin Jumatan, menurut kamu itu harus Jumatan, apa boleh Jumatan, apa harus duhur? Apa ya Jumatan ya duhur? Masyarakat nggak mau biasanya. Tidak harus Jumatan, boleh tidak Jumatan, apa harus duhur?
Apa nggak perlu ada hukumnya, ben karepmu. Nah, di kitab-kitab I'anatul Thalibin Said Abi Bakar Sato itu beliau ngendikan kamu harus tetap Jumatan meskipun jumlahnya belum 40. Karena apa? Madharat tarkil Jum'ah itu lebih ngeri ketimbang mensyaratkan 40 yang asal usul dalilnya itu tidak jelas. Imam Ahmad bin Hanbal kalau ditanya apakah Jumatan harus 40, itu ghadiba ghadaban sadidan, marah besar. Lam yarid fil adat nasun, kata beliau. Enggak ada dalam adat Jumat dan nas. Imam Syafi'i itu hanya asumsi, biasanya wong 40 mesti ono waline. Tapi potongan-potongan gini meskipun sebanyak ini kan enggak, sampean menjamin enggak kalau ada 200 orang ada walinya ini? Dulu itu 40 orang pasti ada walinya, sekarang mbok 1000 enggak ada jaminan ada wali. Dulu itu ada 2 wali, yang satu rokok, dikritik sama yang enggak rokok. Mosok pangeran dikebuli katanya karena tapi wali rokok ini ahli tauhid. Allah laisa bimakanin katanya. Saya tidak tahu ini jadi ya kacau. Wali itu kalau sudah debat itu bener mana? Yang satu goslo, wali kok rokokan, pangeran kok dikebuli. Yang satu bilang apa? Allah laisa bimakanin. Itu saya teruskan. Jadi perdebatan di fikih itu sebetulnya semuanya itu rasional. Karena fikih dibangun di bawah qaidatul fikih, qawaidul fikih dan usul fikih. Dan semuanya itu muktabas atau multamas atau makhud min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang saya beri satu analogi. Pernah ada satu kejadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendikan la yusalliyanna ahadukum illa fi Bani Quraidah. Kamu jangan sholat asar kecuali sampai Bani Quraidah. Kira-kira saya ngomong sama santri, kamu jangan sholat asar kecuali sampai Lirboyo. Sebelum sampai Lirboyo ternyata kadati samsu antaghruba, matahari hampir tenggelam. Fariqun minhum, sebagian dari sahabat milih sholat di tengah perjalanan meskipun itu belum sampai Lirboyo. Alasannya musaro'ah fil waktu supaya tidak kodok. Yang sebagian milih sholat di Lirboyo meskipun ba'da antaghruba samsu, meskipun matahari sudah tenggelam. Ketika dilaporkan ke Rasulullah itu falam ya'nif, ada yang baca falam yu'annif wahidan, tak baca 2 kali karena ini nanti bisa jadi debat kusir. Sampean bacanya ya'nif apa yu'annif enggak tahu, pokoknya saya baca 2 kali. Kalau baca sampai 3 kali yang 3 salah karena memang pilihannya hanya 2. Kalau ada pilihannya 3 tak baca sampai 3 kali. Nabi tidak menyalahkan salah satunya. Yang satu pakai konstitusi yang namanya asar itu ya qabla antahrubas samsu. Yang satu cara berpikir Nabi jelas mansus harus di Bani Quraidah. Sekarang pertanyaannya, kaidah umum tentang, saya ulang lagi, kaidah umum tentang asar itu qabla ghurubi samsi dilawan nas harus di Bani Quraidah, menang mana? Nas sama kaidah umum. Kira-kira kalau kamu ngaji usul fikih menang nas. Tapi pertanyaannya, nas itu butuh mahal. Tentu boleh seperti itu. Asumsinya Nabi adalah jangan-jangan sampai sana memang belum huruf samsi. Maka makna yang mesti benar adalah aisari'u fil masyi. Kamu harus tergesa-gesa jalannya sehingga potensi menangi asar di Bani Quraidah. Jadi unik. Terus itu difahami pentingnya musaroah fil iktida. Jadi kalau anut Kanjeng Nabi harus musar. Nah, musaroah ini pula yang menjadi basis fikih. Makanya ulama dulu kalau ngarang fikih itu gampang sekali. Kalau orang tidak paham, hanya nggak bakat wali. Bila fikih itu gampang sekali. Bagi yang gampang maksudnya, hamba tidak usah itu. Misalnya begini, Fathul Mu'in, Fathul Hab semuanya ngendikan. Wa yusannu nasyatun di sholatin. Jadi wa yusannu lan den sunatno apa nasyatun gumrega. Semangat di sholatin karena ngadiri sholat. Fa inna wa ta'ala zamma tarikihi. Sama sih ingat takbirnya. Zamma itu ngritik sapa atau modo sapa tarikihi. Pakai jamak mudzakkar salim. Tarikihi ing wong sing ninggal nasr. Terus beliau mendalil qala ta'ala wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ciri khas orang munafik itu kalau sholat itu malas-malasan. Maka saya itu sering bilang ke santri saya, pokoknya nak jamaah kudu ana melayune. Entah berapa kadarnya harus ada melayune. Guling-gilingan musaroah. Karena di semua teks kebaikan adalah fafirru ilallah. Lari, ada unsur larinya, ada unsur musaroahnya. Nah,
Lalu lama-lama mengatakan makna hadis ini yang mesti adalah pentingnya musaroah. Nggak perlu berdebat tentang boleh nggak sholat qobla usul neng itu atau tidak. Tapi harus, karena begini, yang mesti salah begini. Ternyata kayak melakukan santai-santai ngopi se, rokok se, jagungan se. Nabi kira-kira bisa maklumi enggak ketika cara jalannya seperti itu kemudian matahari terbenam? Karena ini yang pasti salah. Paham ya? Karena enggak sampainya sana karena salahnya sendiri ngopi sik santai. Lah itu namanya fikih. Jadi fikih itu dari analisis yang normal. Makanya saya sering sekarang akhir-akhir ini sering kampanye kitab Sajaratul Ma'arif, dan itu saya serius dengan kampanye itu karena dikarang oleh Sultanul Ulama. Jadi kalau di wali ada Sultanul Aulia, di ulama juga ada Sultanul Ulama, yaitu Syekh Izzuddin bin Abdis. Itu kalau ngarang fikih itu gampang sekali. Saya punya kitab beliau Qawaidul Ahkam. Beliau ketika cerita kenapa harus ada sholat dihormatil waktu, beliau nerangkannya enak sekali. Kalau santri sarang, Lirboyo atau Peloso atau santri mana saja, biasanya kalau pergi ke terminal, yang dulu terminal itu kan nggak layak, apalagi ya dulu nggak layak, pokoknya kalau pipis itu pasti kena najis lah celana. Santri kan biasanya milih sholat nanti di pondok, milih traweh kan, duhur asar. Saya tidak tahu kalau Gusnya, tapi kira-kira kayak ya agak sama kira-kira gitu. Alasannya santri yo nakal, meninggalkan sholat fil waktu itu karena alimnya. Kan sholat dihormati wajib iadah, ngapain daripada wajib iadah mendingan ndak usah sholat. Jadi ilmu itu tuh bermata dua. Rata-rata yang sudah tahu wajib iadah milih sholat apa milih ndak? Ndak, potongan-potongan rai gini tuh. Ndak, kira-kira aja. Milih ndak kan karena tahu wajib iadah. Tapi nanti setelah sampean alim dan bakat jadi wali, dan sampai belajar kitab Qawaidul Ahkam, itu pasti milih sholat. Saya semenjak belajar kitab itu ya milih sholat. Tapi tidak usah dimafhum, apa dulu tidak sholat, tidak usah seperti itu. Itu mafhum yang salah itu. Yang berbasis suudzon. Jadi mafhum seperti itu salah, ya masalah itu. Suudzon itu masalah. Kata Syekh Izzuddin bin Abdis Salam memberi penjelasan. Kenapa harus sholat dihormatil waktu? Karena khotorun najasa, bahayanya najis atau ritsun najasa, kotorannya najis itu layafi, kalau dibaca ritsul layafi dengan pentingnya sholat. Karena butuhnya Allah, butuhnya malaikat, kalau boleh dibahasakan butuh ya dalam ilmu fikih kan dibahasakan gampang saja. Ada orang sujud di waktu yang diwajibkan sujud, sehingga diabaikan syarat sholat itu harus toharatul badan wa tasawubi dan wal makan. Kok kira pantas ono waktu sholat kemudian la tasjudu fil waktu sajdah. Jadi akhir gampangannya wes tetep keren, meskipun gue sholat nganggo najis ora sempurna tetep keren. Piye-piye cara didelok malaikat kok dhuwur wis keceluk sujud, keceluk musholli. Daripada gue misalnya asar gak sholat alasan celanaku najis, maghrib ora sholat, terus jare malaikat berkhataman wah kok kelakuane ngono kan gitu kan. Karena malaikat itu dulu ekor dhuwur, bablas asar, bablas maghrib, bablas isya, meskipun sampean punya alasan nanti menisan di rumah atau di pondok, tapi ini kan melewati waktu yang harusnya ada sujud. Sehingga dalam syarat jamak takhir misalnya apa? Kamu harus niat akan jamak takhir di waktu sholatil ula, biar ada bedanya tarku karena sembrono dengan tarku yang karena ingin mentak. Paham ya? Itu jadi sama-sama fikih, kualitas yang dikarang Sultanul Ulama dengan sing RT itu ya beda. Dan sama harus baca kitab yang dikarang rajanya ulama supaya kamu tambah pinter. Nanti kalau gak pinter-pinter nanti sowan saya. Tetap gak pinter karena itu jatah. Makanya ada usah sowan ya, nanti gak ngefek juga gitu. Itu Syekh Izzuddin bin Abdis Salam. Terus kemudian beliau mengebabkan itu detail sekali, yaitu di Sajaratul Ma'arif dibabkan di bab faslon la yutrakul haqqu li ajlil batil. Itu beliau bikin satu strategi fikih itu yang luar biasa. Misalnya begini, jihad atau perjuangan membela Islam itu harus kamu menyertakan orang-orang fajir, orang-orang fasik. Kenapa? Likuwatil Islam. Karena kesalahan orang fajir itu tidak seimbang
dengan pentingnya syaukatul Islam atau syaukatul Muslim. Terus saya itu dulu ya iskal itu ya agak protes, tapi ini ulama wali, sampai saya sholat berkali-kali, ya Allah saya beri kefahaman teks ini, kalau terpaksa beda nanti saya mohon ketemu beliau, saya mau protes. Sama nggak usah tahu caranya ketemu wali-wali yang sudah meninggal, nanti kalau sudah jadi wali tahu sendiri, jadi nggak usah tanya. Akhirnya saya sholat dan akhirnya faham tanpa ketemu, karena saya bayangkan ketemu ya lebih sulit, mendingan minta faham timbang minta ketemu. Logikanya begini, misalnya nyun sewu kita fi daril harbi, bayangkan kita di daril harbi atau zaman Indonesia dijajah Belanda. Saya ulang lagi ya, dalam konteks jangan sekarang, contohnya sekarang nggak perlu perang, zaman dijajah Belanda. Kita misalnya milih pasukan Hizbullah dan Sabilillah selektif, yang sholatnya benar, yang puasanya benar, yang toharohnya benar. Kira-kira dapat pasukan berapa coba? Nggak, jawab saja. Kan hanya dapat pasukan sedikit. Sementara misalnya Belanda bisa pasukan banyak karena tanpa seleksi. Di sini nih hebatnya Rasulullah SAW. Kata beliau, wal jihadu madin mundu ba'atsan ya Allah ila yaumil qiyamah sampai ila ayyuqatila akhiru ummati ad-dajjal la yubtiluhu jawru jairin wala adlu adilin. Sebagian riwayat langsung wal jihadu tetap wajib bun alaikum ma'akul libarin wa fajirin. Nah, penjelasan Nabi kenapa kita harus berjuang mengawal Islam meskipun harus ma'akul libarin wa fajirin. Ya kalau di isim fa'ilnya umumnya guru-guru kita baca barin, tapi untuk masdarnya, untuk kebaikan bacanya apa? Birun. Nanti kamu protes, oh barun itu daratan Gus, kalau birun itu kebaikan. Aku itu macaku kamus luwih suwi, bocah kok sembrono. Saya ini karena meneliti kiro asap, jadi insya Allah kalau masalah lughat itu saya sudah bukan sawit lagi Fathul Wahab, sudah di atasnya itu. Sampai sama tidak usah tersinggung, biasa aja maksudnya. Karena ini kompetisi, kalau sama nggak cocok ya harus bersaing, jangan geremeng tok. Gus Pak sombong, tidak usah bilang gitu, saingi saja. Makanya saya terkenal kalian itu seneng, karena senengnya itu tadi, yang ngidolakan saya ingin ikut, yang hasut kompetisi, jadi seru. Jangan yang hasut nyantet, wah itu gak fair itu. Itu gak fair, wah itu pasti ngadepi langit gitu. Nanti urusannya sama Allah itu. Gak sama saya, langsung sama. Saya ulang lagi ya. Ilmu itu harus dianalogi dengan fikih, dilogika dengan fikih, dikiaskan dengan fikih. Sekarang misalnya ada orang sok ikhtiyat, wah perang kok ambek wong fasik gak enak gini-gini, wong fasik perilakunya gini-gini. Pertanyaannya adalah, kalau kita nyeleksi hanya orang soleh, kita dapat pasukan berapa? Misalnya zaman kita melawan Belanda. Sama sekarang kita ngawal pembangunan masjid, kadang yang nyumbang gak sholat, kadang yang nyumbang yang sewu hasil korupsi, kadang yang nyumbang orang-orang yang cara muamalah babal kedua. Itu coba kalau kamu tolak, potensinya gini, ini sekaligus PR. Saya berkali-kali nyontohkan ini, sampean boleh tidak setuju, tapi nanti menghadapi saya di akhirat, tidak di dunia, di akhirat. Nanti kita sowan Allah bareng-bareng bener siapa. Loh, saya tidak main-main, karena ulama dulu, sampean lihat di Mu'in di Fathul Wahab, kalau sudah ngendikan ulama, wahada madhabun al-qawwahabi, ini madhab yang saya siap ketemu Allah. Jadi ukuran madhab benar itu bukan diputuskan di sawit Fathul Wahab, tapi madhabun sing al-qawwahabi, madhab yang saya ketemu Allah dengan madhab itu. Misalnya gini, ada orang fasik lewat di depan saya, punya uang 1 juta. Delalah pas itu qadhafawa fi qalbihi hubbal ulama. Misalnya. Pas itu delalah beliau senang ulama terus bilang gini, Gus Pak, uang ini tak kasihkan kamu 1 juta. Dia fasik, misalnya terkenal syaribul khomri. Saya ini menurut pertanyaan saya, ini jawab saja. Kamu salah nggak apa-apa. Wajib menerima apa, haram menerima apa, bebas, mubah. Ayo milih di polling. Nggak usah sungkan Gus Kausar. Ini beliau-beliau posisi senior, milih nerima apa nolak, wajib apa sunat, sunat apa wajib. Nah logika harus terbangun begini, kalau kamu terima maka akan dicibir. Malam di Fathul Wahab tiga duit saya kok gelem, bolak-balik nak duit gelem aja. Itu juga masalah kan, kiai latihan jatuh kan, artinya posisinya ada mantep-mantep amat. Aku udah kadang keramat itu. Sama jangan niru saya, aman udah itu. Bayangkan sampean yang latihan nyai itu. Tapi pertanyaannya kalau sampean tolak, terus
ista'ana bihadhihi darahim lil maksiyah. Tak kena kiai ra gelem, tak kena demenanku. Dan hari itu andaikan dia tidak punya uang 1 juta, dia tidak bisa kedemenannya. Gara-gara sampean tolak, dia punya alat untuk maksiat lagi. Kalau seperti ini jadi haram apa wajib? Loh, berarti sampean harus gak jawab anut aku. Artinya sampean jawab kan terprovokasi saya kan? Provokasi narasi. Terprovokasi narasi. Itu kriminal untuk calon ulama gitu, itu nggak boleh. Nah, logika ghanimah kira-kira seperti itu. Ghanimah itu normalnya haram. Normalnya haram karena ghanimah itu min amwalil kufar. Dan notabene amwalul kufar adalah bukan sekedar mukhtalithah, aksaruha mungkin minal haram. Tapi kenapa ghanimah dihalalkan di hadil ummah? Makanya Nabi ketika ngendikan uqtitu khamsan lam yu'tahunna nabiyyun qabli, termasuk beliau menyebut wa ukhillat li al-ghanaim, termasuk saya 5 hal yang Nabi sebelumnya enggak dikasih, saya dikasih. Di antara beliau nyebut wa ukhillat li al-ghanaim, ghanimah itu halal untuk umatku. Itu kan kenapa Nabi menyebut itu? Karena normalnya ghanimah itu haram karena min amwalil kufar. Tapi kenapa dihalalkan? Saya pernah ditanya seorang dosen, kenapa itu halal? Saya itu kok nggak nyaman. Karena ini jenis orang ikhtiyat. Terus saya bilang gini, andai kan kamu digarong sama garong, kemudian garong itu bawa senpi, bawa pedang. Karena kamu merasa itu tidak milik kamu, monggo gadane jenengan beto malih. Wah ya tidak bisa Gus, nanti dipakai garong lagi. Sama amwalul kuffar, andaikan lau aqainahum, andaikan kita kasihkan lagi ke mereka, maka akan dipakai isti'anah, dipakai pertolongan atau alat untuk kekuatan kekafiran mereka. Di sini sirinya kenapa ghanimah menjadi halal. Tapi kenapa Nabi sebelumnya kok dikatakan haram? Karena logikanya memang haram. Itu hebatnya Allah SWT sama para kekasihnya. Ada kekasihnya yang dipilihkan haram, yaitu Nabiun qabla Rasulullah SAW, karena normalnya memang haram. Ada Nabi yang fikihnya lebih dinaikkan lagi, yaitu dihalalkan supaya harta ini tidak dipakai i'anah alal maksi. Sampean milih fikih mana coba? Nah, saya berharap pinternya Khatam Fathul Wahab itu paling enggak sampai seperti ini. Barimu nantang saya enggak apa-apa, tapi nanti ketemu di akhirat. Nah itu fikih. Jadi fikih. Nah, tapi kan iso wae Gus nampani khadzun nafsi lah, itu mulai masalah kan. Makanya yang seperti itu jangan untuk khadzun nafsi. Karena kita butuhnya itu nyita supaya ini enggak dipakai kekuatan maksiat. Jebule mbek kon malah ngopi rokokan. Nah, ini orang kan terus curiga, jebule nek ambek duit ya do gelem. Buktikan kalau Anda tidak pakai. Kamu terima sebagai penyitaan, tapi Anda tidak pakai. Wah itu hebat. Tapi kalau kamu terima wajib, kemudian kamu pakai poya-poya, wah itu ya fikihnya benar, kelakuannya benar. Nah saya berharap Anda memahami fikih itu sampai seperti saya ini. Syukur-syukur lebih. Meskipun ya agak-agak mukhalaf, tapi bisa diperjuangkan itu. Enggak apa-apa. Kamu doa di saat istijabah, ya Allah saya ingin mengalahkan Gus Bak, saya ridho dengan doa itu. Tapi tak jamin nggak mustajab karena sudah berbasis ghil, kebencian. Doa yang berbasis hasud pasti tidak mustajab. Jadi makanya saya rela kalau ada kompetitor, karena tadi pasti. Jadi fikih itu gampang. Misalnya begini lagi, saya beri sekian contoh. Di sini tadi saya minta Gus Kevin untuk membawakan Babul Hijrah juz 4 kitab Mahalli. Karena Mahalli itu namanya Kanzur Rohibin sebetulnya, cuma yang ngarang Mahalli lebih terkenal dengan istilah apa? Mahalli. Beliau nyarai kitab Minhajut Thalibin. Imam Mahalli itu senior. Jadi Syekh Zakaria Al-Ansori itu ya beliau sudah menyulap Minhajut Thalibin jadi Manhajut Tulab, tapi beliau ikrar kalau itu awal-awalnya dari Imam Jabah. Nah, sekarang pertanyaannya gini, saya misalnya nempat di Korea Selatan atau di Amerika. Saya sudah punya tanah di sana. Saya ulang lagi, punya tanah di sana, punya komunitas di sana juga saya nggak diperlakukan buruk, bisa sholat, bisa puasa. Hukumnya saya pindah ke Indonesia atau ke Mekah atau kemana saja, hukumnya haram apa boleh? Saya tidak mendapat perlakuan yang macam-macam. Kalau saya disakiti dan dipaksa menjadi kafir, maka wajib hijrah. Kalau nggak ada pemaksaan itu, kira-kira hukumnya gimana? Ada ulama yang mengatakan hukumnya haram hijrah, harumatil hijrah.
Karena apa? Li alla yastauliya bitil kalbukah atau tikal bukah al kufaru. Karena sebetulnya kamu tidak dianggap sekedar pindah ke Indonesia, tapi membiarkan tanah yang dulu kamu pakai sujud, tanah yang dulu kamu pakai sholat, tanah yang sudah menjadi komunitas muslim menjadi komunitas kafir. Berarti dianggap pembiaran. Itu fikih. Jadi fikih itu logikanya sebetulnya normal. Maka seperti ini, saya masih ingat betul pernah didhawuhi Mbah Mun ketika di Madinah. Nak zahire hadis ya, iku Sayyidina Ali iku ya ono salah. Ndak salah loh redaksinya, ono salah. Mergo Nabi sering muji wal Madinatu khairun lahum law kanu ya'lamun. Madinah adalah kota terbaik. Sataftahuna kadza wa kadza, Nabi sampai gitu. Tapi Nabi selalu ngendikan wal Madinah khairun. Tapi Sayyidina Ali tetap pindah ke Irak, Kufah ya, zaman itu terkenalnya istilahnya Kufah karena belum ada istilah Irak. Ke Kufah. Pindah ke Kufah, kemudian beliau menyebarkan Islam di Kufah. Terus punya murid awal namanya Hasan Basri, murid paling sukses. Itu orang-orang Basrah, bukan orang Temanggung, orang Basrah. Itu orang Basrah. Semua riwayat mengatakan itu orang apa? Basrah, jelas bakul-bakul. Bukan. Itu sangat jauh dari. Nah, karena Hasan Basri murid paling sukses ini pindah ke Basrah, maka ilmu setelah itu Basrah. Sehingga idza ikhtalafatil Kufah wal Basrah quddimatil Basrah. Akhirnya menyebar sampai Baghdad, jadi Qubbatul Islam. Orang bisa dikatakan alim kalau sudah dikatakan alim di Baghdad. Termasuk Imam Syafi'i itu ngajinya di Baghdad. Padahal beliau lahirnya di Gaza. Huzza itu kalau sekarang itu apa? Gaza. Askolan itu juga Palestina. Nah, dawe Mbah Mun. Tapi Sayyidina Ali itu wong alim. Saiki nak wong Islam tengok-tengok ning Madinah berarti membiarkan bumi Allah di sana-sana itu tanpa ada Islam. Akhirnya Sayyidina Ali tidak mengikuti dohire hadis. Tentu Nabi Sayyidina Ali pasti mengikuti hadis, tapi hadis wal Madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun itu ada konteksnya. Keluar dari Madinah linasril ilmi itu juga ada konteksnya. Sehingga kenapa dulu ketika futuhat, saya ulang lagi ketika futuhat, itu banyak sahabat yang sudah di Madinah mapan, ketika Mekah sudah takluk 100%, sama Sayyidina Umar ditawari, halla roja'tum ila Makkah tatufuna bil baiti kada wa kada wa fadliyatu sholat fil haram ka alfi sholatin fi, itu dipuji-puji. Mbok yo pindah ke Mekah, Mekah sekarang sudah milik kita, sholat di Mekah itu ka alfi sholatin kada wa kada. Tapi kata para sahabat yang sudah di mana-mana, di Persia, itu kalau sekarang Iran, di Lebanon, di Syam kalau dulu, kata beliau-beliau itu paling banter kalau saya di Mekah ibadahnya tawaf. Tapi kalau di negara-negara ini adalah nasrul Islam. Wa nasrul Islam itu da'bul ambiya. Bihada ursilatir rusul. Karena nasrul Islam itu para rasul diutus. Akhirnya mereka terus hidup di mana-mana. Termasuk muridnya Sayyidina Ali, menurut sebagian cerita terus pindah ke Baros. Kemana? Baros. Jadi Islam pertama di Indonesia itu muridnya Sayyidina Ali yang di Sumatera itu. Nah, pertanyaannya adalah, kalau kamu punya murid atau anak pamit mau kuliah di Jerman atau di Australia, kamu milih melarang apa menyuruh? Kalau melarang, kalau menyuruh takut katut perilaku barat. Kalau melarang berarti kamu membiarkan Jerman tanpa ada yang sujud. Padahal semua bumi diciptakan Allah, ju'ilat lanal ardu kulluha masjidan. Nah itu fikih. Fikih akan berdebat untuk hal-hal seperti itu. Ini saya beri contoh. Ini masih ada waktu 10 menit ya, jangan lama-lama nanti malah bingung. Yang bingung tidak sampean, saya juga ikut bingung nanti kalau kelamaan. Tidak, supaya ini logika ini apa, logika fikih ya, fikih yang ini tadi sudah halaman 227 ya. Ini tidak, supaya sampean tahu. Karena saya pernah belajar detail ya, tentang Mahali sama Qalyubi. Ini kalau di kitab ini halaman 227 ya, tentang juz 4 ya, halaman 227 juz berapa? 4. Saya beri contoh ya, ini supaya clear ya masalah posisi kita. Jadi misalnya sama orang Indonesia pindah ke negara lain, terus Indonesia kemudian ditempati orang-orang yang nggak benar, berarti kamu ikut tanggung jawab. Saya baca, Bismillahirrahmanirrahim.
Ya, halaman 227 ini barusan tak cari karena halaman kitabnya beda-beda. Bidaril harbi. Terus ada kata-kata fa'in roja madzukira. Roja itu kembali ke kalau seseorang itu bidaril harbi berharap masyarakat situ bisa Islam, bisa dakwah, fa muqamuhu afdal. Saya juga mau baca makom apa mukom. Di sini umumnya baca mukom apa makom. Mukom ya karena dari mati aqoma yukimu ikomatan berarti kan mukim. Kalau mukim ya resikonya harus dibaca mukom. Tapi kalau ada yang baca makom ya jangan dimarahin, mas, kasihan. Bakul bakowe bukan bener itu tuh. Fa'in roja madzukira fa muqamuhu afdalu. Au qadara alal i'tizali harumatil hijratu. Umumnya di sini baca harumat atau hurimat? Ya boleh dua, ya. Boleh harumat, boleh hurimat. Kalau itu masih li alla yastauliyal kufaru ala mahallihi fayasbahu darul kufri. Jadi artinya gini, misalnya saya di Jogja misalnya, atau di Jakarta atau di Batam, di situ atau di Papua, di situ kamu merantau di sana sudah bisa menciptakan komunitas Islam. Kemudian kamu pindah, itu bukan dianggap pindah secara mubah karena kangen keluarga, enggak, tapi ada masalah. Setelah kamu pindah ini yang menghuni siapa? Jangan-jangan min dari sujud ila niklab misalnya. Itu fikih. Jadi fikih itu sebetulnya normal saja. Tapi karena kita baca tidak detail terus kayak apa gitu, kayak fikih itu aneh semua. Dasar gak bakat alim. Jadi sebetulnya fikih itu normal. Makanya kembali ke tadi, kalau orang alim tidak mau izharul ilmi fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Misalnya saya ini terkenal membawa Islam yang mudah, yang menyenangkan. Orang itu sampai maksiat itu cari kesenangan. Orang sampai maksiat itu karena cari kesenangan. Tapi kalau kesenangan itu tidak didapatkan fit to'at, karena to'at dikampanyakan secara agak teroris. Kamu sholat tidak mesti diterima, karena baju kamu nggak mesti semuanya halal. Sujud kamu tidak mesti diteror, sehingga orang yang sholat tuh, sholat ya mesti ditompo, mendingan nggak sholat. Kita ini kan mikir seperti itu. Coba nyun sewu, kalau orang-orang Kristiani, kalau kampanye gimana? Setiap orang mati bersama Bapak di surga. Sementara kita sudah kiai mati masih didoakan ingkana muhsinan. Itu murid kita, itu kan nggak sopan sekali. Murid dongakno gurune ingkana muhsinan. Murid kualat. Gurune kok muhsinane ditaklek ingkana muhsin. Cara aku dadi gurumu sembrono guru darane. Susah ya apa sih menikah anak muksinan ijek dikein. Itu kan saya belum pernah doakan Mbah Mun gitu. Kalau saya mendoakan beliau supaya diampuni, doa saya tak ubah gini, ya Allah antal ghafur wa antazu maghfirah, maka sepatutnya jenengan mengampuni guru saya. Jadi saya itu kalau bilang ingkana itu kayak gimana gitu. Tapi ini urusan daud ya, sama nggak boleh protes. Tapi sanate ngono Gus, ini kitab-kitab ngono, sama ngerubah sanat. Ya saya kalau nggak bisa apa-apa kalau sama protes gitu. Sampai ngerubah adab kalau gitu. Nak protes-protesan. Lu coba misalnya Syabul Qadir Jailani itu Sultanul Aulia ya. Terus beliau misalnya wafat di Ploso. Terus kamu berdoa ingkana muksinan coba. Ini ketuane wali di ingkana ya. Boyo wong di akhlak sithik gitu maksudnya. Wong sak donya iku ya tabarraku bi. Ya tabarraku nabi. Saiki ditaklek ingkar. Saya tuh belum pernah doain guru-guru dengan, meskipun saya tahu itu doa yang, karena pikirannya gini, misalnya sampean protes, Gus wong sanate ngono. Jangan-jangan mancen apalam mau ikut tok. Loh Imam Syafi'i itu kalau doain mayit, ini sekaligus ijazah tapi haram ditiru. Ya tapi ijazah tapi haram ditiru. Imam Syafi'i itu pernah ngecewakan seseorang karena beliau itu idola, ada orang meninggal beliau diminta rawuh. Doanya hanya gini toh, ya Allah, Engkau itu tetap menjadi Tuhan meskipun tidak menyiksa orang ini. Jadi menyiksa orang ini tidak kebutuhan Engkau. Kalau tidak jadi kebutuhan Engkau ya tidak usah dilakukan. Itu terus pulang keluarganya gerembang, piye dongo ngono tok. Tapi satu keluarga itu diimpeni mayit itu diampuni gara-gara doanya Imam Syafi'i. Ya Allah, anta ghaniyun
anta itu ghaniyun an adzabi. Engkau tidak perlu menyiksa orang ini. Engkau tetap Tuhan, tanpa menyiksa orang ini tetap Tuhan. Jika itu tidak kebutuhan engkau, ya sudah, tidak usah dilakukan. Terus iya. Jadi kalau saya doain guru-guru, ya Allah sifat ghafur engkau itu pasti efektif. Nggak mungkin sifatnya jenengan kok boten tembus. Ya sudah, ya seperti itulah ya Allah. jadi itu urusan daun, sampean nggak boleh protes. Gus Pak kok ngawur istiadat itu bukan ngawur, saya ini orang waras. Punya rasa takzim sama guru sama para wali. Sementara kamu yang berdasar sanad tadi, jangan-jangan penghafalan kamu hanya itu. Ayo milih mana? Saya bukan bikin ajaran baru, ndak, ini cerita rasa. Cerita apa? Rasa. Dan itu di hadis-hadis gitu. Nabi itu kalau manja sama Allah gitu. Kalau ada orang salah terus kemudian diadab, kata Nabi, anta akram min ayu adzibahu marrotain. Ini di dunia sudah pernah engkau beri sanksi ya Allah. Anta akram min ayu adzibahu marrotain. Tapi kalau belum disiksa kemudian dia aman-aman saja di dunia, engkau itu akram, engkau sudah mulia, gak pantas sudah menyelamatkan di dunia, kemudian jenengan dendam di akhirat masih. Jadi masih nyiksa lagi. Itu Nabi itu kalau sedang manja dengan Allah itu akhirnya ya baik semua gitu. Lah saya jenis ulama yang partai itu. Partai itulah kira-kira seperti itu. Ya jadi ini relax saja, ini monggo nih tadi sesuai janji saya hanya 10 menit dari sekarang. Saya juga mungkin saya nanti tetap pulang karena saya besok ngajar di setainya Gus Yofur. Mungkin saya itu sudah janji sama istri saya, setelah Yai wafat paling saya ini dibully pernah sepuh itu 2 tahun. Semoga setelah 2 tahun saya naik lebih sepuh. Pakai dalil-dalil yang agak-agak angkuh tadi karena terpaksa. Jadi sekarang ngalah 2 tahun, setelah itu saya pakai sanad yang saya sepuh supaya nggak digekongkonan terus gitu. Tapi saya tidak tahu tingkat adab saya sampai berapa tahun, saya tidak tahu gitu. Tapi saya mohon sama yang Musairin Fathul Wahab, ilmu itu dianalisis secara cerdas, ceria dan mudah. Saya dulu itu ya iskal sama hadisnya Nabi, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Semua umatku dimaafkan asal ketika dosa itu gak cerita kalau dosa. Saya dulu jenggat. Orang dosa cerita dosa itu kan kesannya jujur baik gitu. Tapi setelah saya pikir-pikir itu bener Kanjeng Nabi. Misalnya sampean cerita dengan anakmu, ya zaman mondok peloso sering nak marung utang gak bayar biasa. Ya biasa, sekolah gak munggah. Itu jujur apa mengajarkan? Mengajarkan. Suatu saat anak sampean goblok persis bapak. Maka penting, tidak jaru itu penting. Makanya kata Nabi, semua umatku diampuni kecuali yang cerita-cerita dosanya. Karena dengan cerita itu artinya apa? Misalnya sampean zaman puber pacaran, terus kamu cerita, ya aku disini untuk ibumu ya pacaran, oh tak gonceng ngalor ngidul. Itu jujur, tapi suatu saat anak kamu pacaran kan, alasannya apa? Niru bapak. Tapi nak kamu sok suci, pacaran haram. Pak, lah kowe kok untuk ibu, wah pangeran peparinge. Lo kan ora bodoh nih, wah itu peparinge pangeran. Gak pacaran Pak. Oh pacaran haram tuh. Kena muni orang kan bodoh nih. Pacaran haram tuh. Aku untuk bojo peparinge Allah. Wah itu dimaafkan malah itu. Lo coba nyuwun sewu, ini analogi ya nyuwun sewu. Kalau andekan semua yang pernah zina itu ngaku zina. Kalau itu jumlahnya 1000 saja, 1000 itu punya keluarga. Satu orang minimal punya keluarga 10. Akan dipakai justifikasi kalau suatu saat zina berdasar pernah Pak D-nya atau Pak L-nya, iya enggak? Tapi kalau semuanya enggak ngaku dan semuanya nyuwun sewu sok suci, wanteng ning masjid, sak wiridan nangis, wah anak putune, wah mbahku khusuk kuat. Padahal nangisnya perkara nyesal tahu mau. Tapi artinya apa? Konsep yang dikatakan Rasulullah SAW itu kan luar biasa. Kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Karena dengan jihar, memang di situ masdarnya kok jadi jihar. Jadi bukan ijhar tapi jihar. Jadi memang bahasa Arab itu agak unik. Misalnya di nahwu itu masdar itu kalam. Kalam berarti sulasi mujar. Tapi fiilnya enggak kelaku. Kalimah yaklimu kalaman itu enggak melaku. Sing melaku lam yatakallam. Tapi padahal masdarnya kalam.
Jadi suara sama raya kok pengalaman, selalu buat itu pengalaman sekali. Jadi memang bahasa Arab itu lucu. Apalagi lafadz bagho malah paling kasus dalam bab yungqolu. Bagho maknane lacut. Bareng melok wazan imbagho. Yang bagi sayukjo. Iku piye? Biasanya makna sulasi mujarrad sama mazid itu kan nggak beda-beda jauh. Barang kena bagho tuntas. Bagho jadi yang bagi. Lalu kita kok yang bagi sulasi mujarrad ya apa? Bagho pak. Bagho maknanya apa? Jadi tiang-tiang lacut pak. Mereka bingung gurunya penerang bingung. Daripada bingung cari tiang-tiang maknanya lacut. Kayak laisa ku fi'il mandi, mudhari endi? Ora ono mudhari. Mandi kok ora ono mudhari? Ya mandi wae ora usah mudhari. Terus repot bahasa Arab wis repot. Kene ora melok dibahas mau apa coba? Ya sudah takdir ngono ae sudah. Jadi apa yang dikonsepkan Rasulullah SAW itu pasti yang terbaik. Bahkan Imam Ghazali ikut berkampanye wa inna ya, termasuk pemberian Allah terbaik adalah sitro. As-sitro itu atau tutup. Jadi hifdzul qaba'ih, menjaga supaya keburukan kita tidak kelihatan itu termasuk kebaikan. Bukan dianggap tidak jujur karena tadi kalau semua keburukan kita tampakkan maka akan menjadi masif. Misalnya kamu cerita, misalnya insya Allah lah kita yakin semuanya kita insya Allah diselamatkan dari zina. Misalnya cerita dosa yang kecil-kecil saja, misalnya ini pondok utang rambayar atau rokokan, gak jamaah. Terus kamu ceritakan anak kamu, itu bukan jujur, mesti sebagai alat. Jadi orang anak kamu, wah disang, cocok. Suatu saat aku goblok kayak bapak. Aku di sekolah cung sering ramunggah, anakmu pondok tenang santai. Nah ramunggah dalile, tapi nak kue cerita. Mondok meniti pelosok, pirang tahun pak, 10 tahun. Kepengen ongkit mayai, kepengen mondok susu, ben barokah. Munggah terus pak, munggah. Maksudnya orang munggah kelas, munggah apa wae pokoknya. Ustaz menang. Karena itu bahaya, makanya kullu ummati mu'afan. Ma'is ketika ngaku zina itu Nabi itu enggak menolak sampai 4 kali. Ma'is yang memaksa Nabi supaya beliau melakukan raja, eksekusi. Semua ketika meminta saran sama sahabat halla satarta bidzalik, kamu tidak usah cerita. Karena tadi logikanya kalau ada ma'is ya, jangan-jangan yang lain juga ya, itu kan menimbulkan macam-macam. Itu hebatnya Islam, malah kita diajarkan awamastur aurati wa amin rawati. Kayak apa baiknya Islam? Tapi kita sekarang karena tidak baca hadis, lalu ada gerakan jujur. Mari semua meresapi dosa masing-masing. Kamu pernah ini istighfar terus nangis. Jebule gerakan ngono iku ya nyun sewu ya ono duwike kan yo repot. Ndak usah seperti itu. Ikuti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa termasuk nikmatnya Allah taala itu adalah tertutupi semua kesalahan-kesalahan kita. Dan itu barokah bagi hadaddin karena kesalahan tidak muncul. Nah, itu sudah untung, agama sudah untung. Ketika kesalahan tidak munculnya agama sudah ikut diuntungkan. Coba kalau semua yang maksiat itu kelihatan, kan seakan-akan hadil ardu mamlu'ah bil ma'ah masih. Tapi ketika maksiat itu sembunyi-sembunyi, kemudian sang syiar itu azan, pengajian, kan bagus. Sama nggak boleh protes, tapi itu kan tidak jujur. Ya bukan masalah jujur dan tidak, ini satrul qaba'i. Nah, ini namanya siasa. Namanya apa? Siasa. Siasa itu tidak harus politik. Tentang negara, kita mengelola diri kita sendiri butuh apa? Butuh siasa. Jadi misalnya kamu cerita kebaikan kamu kepada anak, biar kebaikan itu ditiru. Tapi kalau anak kamu tanya, Pak, sampai nanti salah, itu sesuatu yang paling saya takutkan, Cung. Karena aku sering na'udzubillah minas salah. Tapi Bapak pernah salah enggak? Itu pertanyaan enggak penting. Karena tadi bahaya. Luas enak, maksudnya beragama seperti ini tuh enak. Kullu ummati mu'afan illal mujahid. Itu kan luar biasa. Jadi semua umatku itu diampuni asal tidak cerita-cerita. Misalnya gak cerita ke anak, cerita ke teman. Aku udah gendaan, tahu tak ambung. Mesti pikiran kamu, yang pondok is pengurus dibeli tahu. Mesti digo. Suatu saat aku nak ngono, awas. Atau nak caiki keamanan, awas kita kandakno kan gitu. Tetap ini menjadi alat maksiat bagi yang lain. Jadi tapi saya dulu itu iskal, kenapa ada hadis seperti itu?
Tapi setelah saya analisis, memang kalau ijtihad atau ijhar itu efek negatifnya luar biasa. Dan kita harus iktidak bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya tentu idealnya yo ora maksiat, yo ora konangan maksiat. Memang karena tidak pernah itu ideal. Memang gak konangan karena tidak pernah melakukan. Ya saya kira demikian. Saya mohon supaya ya tadi ya saya Fathul Wahab dari kitab Manhajut Tullab itu dikarang Zakaria Al-Ansori piyambak Zakaria. Tapi kitab itu sebenarnya dari Minhajut Thalibin. Minhajut Thalibin dari kitab Al-Muharrar. Itu dari kitab Basit Wasit Wajiz. Terus itu dari kitab Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab. Itu mensarai kitab Mukhtasarul Muzani, karangannya Imam Muzani ketika diimlakkan Imam Syafi'i. Karena semua karangan Imam Syafi'i itu amla alaina Syafi'i. Ya amla alaina Syafi'i. Makanya kalau sampai ngaji muin qala fil Buaiti. Buaiti itu nama orang. Qala Syafi'i fil Buaiti, qala Syafi'i wa amlahu alal Buaiti. Makanya qala fil Buaiti, qala fil Muzani itu nama orang. Artinya karena Imam Syafi'i itu hanya mengimpakkan. Terus muridnya nulis. Nah, kebetulan tulisan paling mudawwan itu karangannya Imam Muzani, disebut Mukhtasarul Muzani. Sebenarnya beliau punya murid banyak, ada Imam Muzani, Imam Robi, Imam siapa Buaiti. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.